menyampaikan, bacalah sirah nabawiyah, bacalah ayatul sahabah yang membuat gambaran-gambaran hidup orang-orang yang berkorban dengan Islam, mereka yang mengangkat dirinya dengan Islam, mereka yang ada untuk Islam, mereka mengembalikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sirah nabawiyah, begitu Rasulullah santunnya menyampaikan dakwah, mengajak orang-orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang ketiga yang bikin kita terharu, Bapak Saudara. Ketika datang dua orang ke Rasulullah, dua orang ini adalah pemuda gagah. Apa yang disampaikan oleh Fatimah? Wahai ayah, sudah kutolak kehadiran anak muda dua tadi. Kenapa, kata Rasulullah? Ayahku lagi capek dan sakit, ayahku tidak boleh diganggu. Apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, sadarkah kamu bahwa yang hadir itu adalah pemisah antara kita? Fatimah mendengar kata pemisah, beliau berteriak, ya Allah, jangan panggil ayahku, jangan bunuh ya Allah. Tapi kata Rasulullah, yang di luar itu adalah malaikat Israel yang akan mencabut nyawaku, wahai anakku. Fatimah berteriak, menangis dan menyampaikan ke karib kerabat, hari ini adalah terakhir umur ayahku. Dan ketika itulah Fatimah melemah, sampai beliau 6 bulan ke depan pun dipanggil oleh Allah. Maka Fatimah lah yang mempertahankan saat itu. Lalu datang Israel dengan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, hari ini kami bertugas tapi kami juga tidak sanggup. Semua makhluk yang bertugas untuk mengangkat jasanya Rasulullah, tidak satu pun yang mampu dan tidak mampu menyatakan untuk mengambil nyawanya. Hai Israel, laksanakan tugasmu. Tapi satu yang kuminta, aku ingin merasakan sakitkah mati itu, kata Rasulullah. Lalu dimulai dari kakinya. Tapi sebelum cabut nyawanya, Rasulullah meminta tolong hadirkan Jibril. Lalu Jibril pun datang menuntut, tidak mampu melihat Rasulullah. Kenapa engkau, wahai Jibril, titik-titik engkau melihatku? Tidak ya Rasulullah, aku tidak siap melihat kematian ini. Wahai Jibril, dakwah sudah kulakukan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Aku sudah mendakwahkan Islam. Aku sudah sampaikan Islam kepada seluruh orang yang ada di pelosok bumi ini. Hari ini ya Jibril, apakah yang bisa aku lakukan? Apa hakku kalau nanti aku sudah dipanggil? Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, ketika nanti engkau meninggal di dunia, semuanya orang menangis dan berteriak mengucapkan selawat kepada engkau, dan banyak orang yang akan kecewa dan banyak orang yang akan menangis ya Rasul. Tapi di langit hari ini orang lagi membaca selawat. Seluruh para sahabat, seluruh nabi-nabi, seluruh para malaikat, makhluk langit hari ini berselawat atas kehadiran mulia Rasulullah. Lalu beliau berkata, lalu apa hakku, kata Rasulullah? Hakmu adalah dibukakan pintu surga. Dari pintu mana saja engkau mau, dan pintunya sudah dibuka. Disiapkan di dalamnya istana megah. Para bidadari-bidadari sudah menunggu kedatanganmu ya Rasulullah. Dan di dalamnya terdapat telaga Al-Kautsar yang nanti akan diberikan kepada umatmu untuk syafaat dalam kehidupan. Ummati, bagaimana dengan umatku, wahai Jibril? Dia tidak menghitung ayat, dia tidak lagi punya apa-apa. Mendengar azan mereka cuek, orang mengajak bersedekah mereka tidak mau. Ketika orang mengajak untuk beribadah mereka menolak. Bagaimana dengan umatku, wahai Jibril? Ummati. Kita inilah yang kecil-kecil ini yang berpikirkan. Beliau begitu cinta dengan kita. Beliau begitu sayang dengan kita. Lalu sejauh mana kita waktu mengucapkan selawat, sejauh mana kita mengucapkan selawat. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Benar-benar tidak ada yang mampu memberikan dan meluruskan kebahagiaan manusia kecuali kebahagiaan mereka yang menjalankan agama yang sempurna.
masyarakat menjaga kalimatul la ilaha illallah. Allah menjadikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Enak dan nyaman ketika kita tunjukkan infak tadi. Bayangkan Bapak Ibu kalau satu orang 100 juta menyumbangkan untuk masjid itu, betapa megahnya masjid kita. Betapa hebatnya kita umat Islam pada intinya. Tapi kadang-kala di situ kita lihat kemampuan kita, kemauan kita untuk merubah paradigma bagaimana masjid ini megah dan mau berbentuk yang terbaik. Maka suatu kali seorang bendahara masjid jago karyanya didatangi oleh seorang anak yang ibunya bapaknya di rumah sakit. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini untuk meminjam uang masjid. Ayah saya dari dalam keadaan sakit di rumah sakit. Rencana saya mau mengeluarkan beliau punya dana 43 juta, tapi saya ingin jual mobil untuk membayarnya. Sampai mobil saya ingin pinjam uang masjid. Apa kata bendahara masjid? Belum bisa saya putuskan, tapi saya tanya dulu dengan ketua. Maka Ustaz Yazid sebagai ketua masjid jago karya didatangi oleh bendahara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Tuhan? Saya ingin minta izin, ada satu jemaah kita minta pinjam uang. Untuk apa? Untuk mengeluarkan ayahnya dari rumah sakit. Lalu apa kata Ustaz Yazid? Berapa uang yang ada di sana dan berapa mereka butuh? Yang mereka butuhkan 43 juta, uang pas kita cuma 48 juta. Kata Ustaz Yazid, jangan pinjamkan, tapi berikan ke dia 43 juta, lalu tambah 5 juta. Keluarkan ayahnya dari rumah sakit, kemudian berikan 5 juta untuk cek berobat kalau dia sudah keluar dari rumah sakit. Bendahara orangnya, Tuhan, ini kan uang kita cuma 48 juta, itu jatah jemaah, berikan. Lalu apa yang terjadi Bapak Saudara? Kejadiannya hari Rabu, Kamis dia bikin laporan, hari Jumat dia laporkan keuangan masjid. Ketika dilaporkan, Bapak Saudara, keuangan kita hari ini 0,0. Tidak minus, tapi 0,0. Kemarin ada datang satu jemaah meminjam uang untuk kita, lalu kita berikan 48 juta. Kegunaannya adalah untuk mengeluarkan orang tuanya dari rumah sakit. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Ketika itu juga 3 orang jemaah tunjuk tangan. 3 orang jemaah ini satunya masing-masing tunjuk tangan, Tuhan, saya tanggung jawab 1 orang. Satu lagi tanggung jawab 1 orang. Satu lagi tanggung jawab 1 orang tanggung jawab untuk 8 juta rupiah. Ditambahkan 2 juta jadi 50. Akhirnya saat itu terkumpul kas masjid cash yang diberikan oleh jemaah 50 juta. Manajemen terbuka yang dilakukan. Artinya apa? Masjid yang kita bangun mega, dia berpengaruh terhadap fisiknya umat. Banyak hari ini masjid kita bangun mewah-mewah, tapi kita tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Kita bangun masjid mewah, tapi di sebelah rumah masjid, di sebelah masjid ada anak yang tidak sekolah. Masjid kita bangun mewah, tapi di sebelah masjid ada yang tidak makan. Kita cuek, kita tidak bina mereka, kita tidak ajarkan mereka pada kebaikan. Ramadan mengajarkan kita infak dan sedekah, zakat fitrah berikan pada yang berhak menerimanya. Lantunkan pada mereka agar setara Ramadan ini, setara Idul Fitri untuk kehidupan kita. Hadirin, Masjid Raya Pintalah sudah tunjukkan ke kita bahwa ini adalah tempat dan wadah yang luar biasa bagaimana kita memberikan yang terbaik. Benar, sesuatu yang istimewa yang disampaikan oleh Khadijah ketika beliau menyampaikan kepada Fatimah Al-Zahra, "Hai Fatimah, tolong sampaikan ke ayahmu, mau ke ayah meminjamkan dan memakaikan sorban yang ada di kepalanya untuk jadi kain kafan buat ibu." Wahai ibu, kenapa? Engkau kan hebat, engkau kan kaya raya, 2/3 kota Makkah adalah milikmu, kata Fatimah. Apa jawaban dari ibunya? Hai anakku, andaikan ibu punya uang yang banyak, andaikan hari ini ibu punya gamis yang berlipat-lipat, mukena yang berlipat-lipat dalam lemari, itu sulit bagi ibu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka semua harta ibu 2/3 kota Makkah ini tanahnya ibu
bangunkan rumah ibu berikan pada mereka. Baju-baju ibu yang banyak dalam lemari ibu berikan pada mereka. Dan sementara hari ini ibu hanya punya satu gamis, dan gamis ini bertambal lebih daripada 43 tambalan. Wahai Fatimah, tapi ibu bahagia, ibu bisa mendampingi ayahmu, ibu menjadi istri Rasulullah, Ummul Mukminin, perempuan pertama yang masuk Islam, perempuan pertama yang mengakui kerasulan ayahnya. Hai Fatimah, walaupun satu gamis yang ibu punya, tapi hati ibu selalu sudah dekat dengan Allah. Hadirin dengan lalu datang Rasulullah. Hai Fatimah, Fatimah menyesal istri, menyesal engkau menikah denganku. Dulu kau orang kaya, hari ini miskin, kata Rasulullah. Apa jawaban dari Fatimah? Wahai suamiku, aku bangga menjadi bagian dari. Aku sedih denganmu ya Rasulullah. Apapun dakwahmu, aku adalah pendukungmu. Aku cinta denganmu ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, apakah engkau menyesal menikah denganku yang saat ini engkau tidak punya apa-apa? Tidak ya Rasulullah. Menjadi pendampingmu adalah kebanggaan dan kebahagiaanku. Maka hari ini ya Rasulullah, hanya satu yang kuminta, berikan kepadaku sorban yang ada di kepalamu ya Rasul. Akan kupeluk sampai aku mati, akan kupeluk sampai aku melihat lahat. Andaikan kau butuh jasadku, tulang berulangku untuk dakwahmu ya Rasulullah, pakai gali kuburku, kata Fatimah. Ayo apa kata Ayo tidak. Barusan malaikat Jibril datang, dan malaikat Jibril datang menyampaikan kabar dari surga. Ini hadiah buatmu dari Allah, dan kau menerima salam terbaik dari Allah. Karena kau berkorban demi tegaknya Islam, karena kau berkorban demi mengangkatnya derajat orang Islam. Hari ini kain kapan dari surga, nanti akan kupakaikan ke badanmu, dan aku sendiri yang akan memakaikan ke Rasulullah. Dan aku sendiri yang akan memberikan hadiah ini. Kain kapan dari surga ini haram disentuh oleh api neraka. Hadirin dirahmati Allah. Di akhir Ramadan ini tentu ada cita-cita mulia yang ingin kita dapatkan. Apakah Ramadan bagi kita istimewa atau tidak? Apakah benar kita mengisi Ramadan itu dengan tenang atau tidak? Apakah kita memberi kepada orang lain masih berharap disaksikan oleh Allah? Apakah kita ingin pengakuan dari orang lain atas apa yang kita berikan? Cepat Maria. Hati kita tetap saja menjadi berontak untuk memperbaiki kehidupan. Wa bataghi fi wa'dallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia yang fana ini tapi menentukan. Dunia yang fana ini menjelaskan bahwa sungguh kata Allah, gapai akhiratmu tapi jangan kamu lupakan hak kamu selama kamu hidup di dunia. Hadirin dirahmati Allah, kalau kita tanam rumput jangan pernah bermimpi tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, maka yakinlah rumput pasti tumbuh di sekeliling padi. Artinya, kalau akhirat yang kita kejar istimewa dengan agama, maka Allah akan berikan poin buat kita ini. Tapi kalau dunia yang kita kejar, lari-lari kita mengejarnya, kita tidak akan pernah puas dan kita akan haus. Lalu akhirat akan luput dari kehidupan kita. Banyak orang yang kadang-kala semakin dia kaya, semakin jauh dengan Allah. Ada orang yang semakin dia kaya, semakin sadar dia bahwa Allah nitipkan ini. Semakin dia kaya, semakin dia sadar bahwa Allah berikan ini bukan untuk dia, tapi titipan dalam kehidupan. Maka hadirin dari Allah, benar-benar kita perbaiki kehidupan kita usaha Ramadan. Jaga hati kita, jangan kembali ke lubang yang sama setelah kita usai Ramadan. Suatu kali kita pernah diundang untuk melaksanakan halal bihalal. Dalam perjalanan menuju tempat halal bihalal, orang bertanya, Ustaz, apakah sudah boleh kita untuk berbunyi beribadah? Kenapa? Kan sudah selesai Ramadan, sudah halal bihalal. Selesai halal bihalal lalu boleh berkunjung, dengar ceramah sebentar. Dulu waktu kita kecil pernah mengembalakan kerbau, diajarkan oleh ayah. Setelah ayah membajak sawah, Faisal, Ustaz, tolong mandikan kerbau. Pakai sampo clear bersih-bersih. Setelah mandi kerbau ini kita taruh di gurun rumput. Setelah dia makan
makan rumput hari panas dengan terik yang kuat jam 4 sore. Lalu apa yang terjadi Bapak Saudara? Kerbau ini tidak kuat dengan matahari, kata ayah. Pindahkan kerbau pulang. Di belakang rumah itu ada kandang kerbau, ada kubangan kerbau. Sebersih apapun kita memandikan kerbau, maka kerbau itu akan tetap masuk. Walaupun ada kainnya, walaupun ada kencingnya, walaupun di situ ada lalatnya, ada nyamuknya, kerbau dengan sempurna masuk ke dalam lubang. Pertanyaannya, kalau dulu sebelum kita masuk Ramadan, kita sudah berjanji, ya Allah, hari ini saya ingin memperbaiki diri saya dengan sholat lima waktu, saya ingin memperbaiki diri saya dengan ibadah, dengan penuhnya Ramadan dan qiyamul lail, saya akan berwakaf dan berzakat, infak dan sedekah. Insya Allah saya perbaiki diri saya. Tapi setelah kita masuk usai puasa Ramadan, tanpa kita sadar, lembah yang sama kembali kita apa kata ibu kakak yang tadi, Ustaz? Berarti kami sama dengan kerbau? Kita jawab, bukan. Perbaiki diri, luruskan niat agar kita jangan kembali lagi ke lembah yang sama, sehingga Ramadan yang akan datang kita menjadi terakhir. Sudahkah kita berikan paket lebaran buat ibu kita? Sudahkah kita siapkan paket lebaran untuk kebahagiaan kita? Sudahkah kita berikan paket lebaran untuk kebahagiaan anak dan keluarga? Para istri, sudahkah kita ramah dengan suami? Dan kuasa kita sampaikan adalah kepada suami kita. Cium tangannya, untaikan kata, dia memaafkan kita. Disitulah saatnya, walaupun sebenarnya kita maaf ini tidak ada, tapi lakukan yang terbaik. Yang terakhir, berbanyak bersolawat kepada Nabi, banyak bersolawat dalam kehidupan, sehingga hati kita menjadi hati yang suci, hati yang bersih, hati yang tenang, dan menjadikan mutmainnah kita menjadikan tempat yang terbaik. Barakallahu lakum fil hadi wa nafa'ana Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min